hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan SMA Semen dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makmur dengan ilmu agamanya, Amin. makmur dengan ibadahnya, Amin. makmur dengan rezekinya. Amin. Keluar daripada madrasah ini anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Allahumma Amin. amin ya rabbal Alamin. alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, temanya mengatakan barang siapa kalau hadir pengajian terus ngobrol di pengajian, itu nanti di hari tuanya akan budek. Kalau pengajian terus ngobrol, nanti di masa tuanya diadab oleh Allah dengan kurangnya pendengaran. Disampaikan di hari nanti. Kocok-kocok sampai nek budek, oh ketua nih, oh biyen pas pengajian ngobrol. Mudah-mudahan sampai tua sehat walafiat. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Para hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui dan harus kita ketahui, yang kita meriahkan maulidnya, yang kita peringati hari kelahirannya, itu adalah sosok manusia yang sempurna, yang dimuliakan oleh Zat yang maha sempurna. Manusia yang mulia yang diagungkan oleh Zat yang maha mulia. Oleh karena itu, orang kalau sudah tahu Nabi Muhammad, tahu kemuliaan Nabi, tahu kehebatan Nabi, tahu kesempurnaan Nabi, maka pasti yang di hatinya adalah Nabi Muhammad SAW. Yang selalu dipuji Nabi Muhammad SAW. Yang selalu disebut pasti Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau mengatakan, manamdah illa Nabi. Kami tidak memuji kecuali Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau termasuk orang yang tahu keindahan Nabi, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Makanya beliau mengatakan, aku tidak memuji kecuali Rasulullah SAW. Karena memang yang pantas dipuji setelah Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini beliau Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, jadi ta'aluknya luar biasa, kenal sama Nabi, tahu kehebatan Nabi. Beliau sampai mengatakan seperti ini, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibfiha khayyama. Beliau mengatakan, aku ini ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga, nggih napa mboten? Nggih. Ingin. Tapi beda tujuan. Tujuan kita dengan beliau lain. Apa tujuan beliau? Beliau mengatakan, aku ingin masuk surga bukan karena kenikmatan surga, bukan. Oh, bukan karena di surga itu ada bidadari yang cantik mungkin, bukan. Atau mungkin di surga karena ada istana yang mentereng, bukan. Atau di surga ada kendaraan yang mewah, makanan yang lezat, bukan. Beliau mengatakan, aku ingin masuk surga karena di dalam surga itu ada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepingin ketemu kali Kanjeng Nabi, duduk bareng dengan Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Tahu-tahu open house, Presiden membuka pintu rumahnya untuk masyarakat diperkenankan masuk rumahnya, masuk istananya. Ini yang masuk macam-macam, gini pemboten. Ada yang masuk karena undangan presiden atau raja, kepingin makanannya. Lu diundang presiden, mangannya apa kira-kira? Gini pemboten. Oh, pasti enak, atau mungkin makanan masakan luar negeri mungkin ini. Itu ada orang ketika diundang tujuannya makanan. Sama dibikin panganan nih, berarti bodoh kali semut gede menurut doa kan gitu. Ada yang ketika masuk rumah, masuk istana raja atau presiden, yang kepingin dilihat model bangunannya.
Bagaimana bangunan istana? Ada yang kepingin perabotannya macam-macam. Tapi kalau orang yang mempunyai akal sehat, ketika dipersilakan masuk oleh seorang raja, pasti kepingin duduk bareng dengan rajanya. Ini berarti orang punya akal sehat. Makanya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, aku ingin masuk surga supaya bisa duduk dengan Nabi Muhammad SAW, karena pemimpin orang-orang di surga Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, para sahabat, para ulama yang mengenal Nabi Muhammad SAW, saking cintanya sama Rasulullah, jangankan hartanya, nyawanya yang cuma satu-satunya ia miliki dikorbankan. Untuk apa? Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Kita kepingin tahu bagaimana Rasulullah. Rasul itu kata beliau, manusia yang paling sempurna, yang paling baik, yang pertama jasmaninya. Orang yang paling ganteng sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sedikit fisik Rasulullah. Di dalam kitab Maulid Diba itu disebutkan, menggambarkan bagaimana sih gantengnya Kanjeng Nabi itu bagaimana. Beliau mengatakan, aliful anfi mimiyul fami nuniyul haji. Sering baca Maulid itu berapa nih? Masyaallah. Kanjeng Nabi itu aliful anfi. Hidungnya kata beliau seperti berbentuk huruf alif. Berarti Nabi Muhammad mancung boten be. Mancungnya itu diibaratkan seperti huruf alif. Aliful anfi. Nabi Muhammad SAW. Mimiul fami. Bibir Nabi berbentuk seperti huruf mim. Nuniyul hajib, alisnya Kanjeng Nabi seperti huruf nun yang terbalik. Itu Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Rasulullah SAW, ya, beliau itu terpancar dari wajahnya cahaya. Dulu ada seorang tabi'in. Tabi'in ini tidak ketemu sama Rasulullah, ketemu dengan sahabat. Syaratnya mempunyai titel tabi'in itu harus duduk lama dengan sahabat, baru punya gelar tabi'in. Kalau sahabat cukup bertemu sebentar, meskipun dari jauh dilihat Nabi atau dia melihat Rasulullah, sudah mendapatkan titel sahabat dengan syarat beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Nah, tabi'in ini penasaran karena memang tidak ketemu sama Rasulullah, cuma dengar dok katanya Rasulullah ganteng, Rasulullah bercahaya. Penasaran, tanya sama sahabat yang ketemu, yang menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Yang ditanya ketika itu sahabat yang bernama Abu Hurairah. Apa kata Nabi ini nih? Ya Aba Hurairah, akana wajhu Rasulillahi kasef. Wahai Abu Hurairah, apakah wajah Nabi itu berkilau seperti kilauan pedang? Maka dijawab oleh sahabat Abu Hurairah, la bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Dijawab, wajah Nabi berkilau bukan seperti kilauan pedang, akan tetapi seakan-akan matahari berjalan di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bercahaya seakan-akan matahari itu berjalan di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dulu nih para hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, hiburannya orang Arab. Dengan kepingin tahu dok, malam 15 bulan Hijriah itu bulan pasti purnama, bunder. Hiburannya orang Arab, kumpul sama keluarganya, kumpul sama saudaranya, kerabatnya, menyaksikan keindahan bulan ketika purnama. Itu dulu hobinya orang Arab, seperti itu hiburannya. Karena memang di Arab boten enten, tidak ada air terjun, tidak ada gunung yang indah, boten enten, laut pantai yang indah, boten enten.
Nggak ada tretes, boten enten batu, di mana ya? Lamongan ya, Kangar, boten enten. Bulan ketika purnama, wes itu toh. Nah subhanallah, subhanallah. Ketika mereka sedang kumpul-kumpul, ada yang kumpul di sana depan rumahnya, ada yang di tengah-tengah jalan bikin tempat untuk nongkrong, ada kopinya, ada makanannya, menyaksikan keindahan bulan ketika purnama. Subhanallah, Nabi Muhammad lewat. Ketika Rasulullah SAW lewat, semua yang tadinya memandang bulan langsung memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Berpaling dari bulan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka lebih nikmat, lebih enak memandang wajah Nabi daripada memandang wajah bulan purnama. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Habib Ali dalam maulidnya, ya gharul badru min husni wajhihi. Bulan itu cemburu dengan keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dulu bulan dijadikan hiburannya orang Arab. Dengan datangnya Nabi, hiburan mereka memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Rasul pernah mengatakan celaka orang yang tidak memandangku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang memandang wajah Nabi di dunia sebelum di akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat Anas bin Malik, ini kulitnya Kanjeng Nabi. Sahabat Anas bin Malik, beliau itu pernah mengatakan seperti ini, ma masastu hariron wala dibajan alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sutra atau yang sepertinya yang lebih halus dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ganteng, Nabi kulitnya halus, lembut kulitnya, warnanya abyadul musyarraban bihumrah, putih kemerah-merahan Nabi Muhammad SAW. Kulitnya putih kemerah-merahan.